Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya ingin coba membahas terkait dengan kekurangan penelitian kuantitatif. Seperti apa penjelasannya, simak setelah ini. Ada beberapa kekurangan penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah keterbatasan dalam memahami konteks dan makna. Karena penelitian kuantitatif itu berangkat dari angka, maka tentu peneliti akan kesulitan untuk memaknai konteks dan makna yang sesungguhnya. Beda dengan penelitian kualitatif, bahwa apa yang diucapkan itu bisa dimaknai oleh seorang peneliti. Sementara dalam penelitian kuantitatif tidak bisa. Karena dalam penelitian kuantitatif itu kan sudah diberikan option, sudah diberikan pilihan. Misalnya, apakah saudara membuat perencanaan pembelajaran? Kalau 3 option, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Atau kalau 4, sering, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Artinya bahwa option itu tidak bisa kemudian kita maknai. Apakah betul-betul misalnya kata-kata sering itu, kita tidak bisa memaknai sering itu apakah guru itu melakukan sesering mungkin. Bisa saja seringnya itu sekali, 2 kali, tapi itu dianggap sebagai sering oleh seorang guru, sehingga keterbatasan dalam memahami konteks dan makna ini juga akan menjadi persoalan kita di dalam menentukan sebuah kesimpulan. Kalau kemudian penelitian kualitatif itu kan kita bisa gali melalui wawancara. Ketika guru mengatakan saya sering membuat perencanaan pembelajaran, maka peneliti bisa menggali sesering apa seorang peneliti membuat perencanaan pembelajaran. Jadi itu kelemahan yang pertama, keterbatasan dalam memahami konteks dan makna. Karena tentu bahasa yang disampaikan oleh responden itu akan multitafsir. Apalagi kalau dalam konteks kejiwaannya misalnya yang tidak stabil, konteks kejiwaannya yang sedang dalam keadaan gembira, tentu berbeda ketika dia menyampaikan dalam keadaan jiwanya gundah atau gulana. Kemudian yang kedua, kekurangan penelitian kuantitatif yang kedua itu adalah terbatas pada variabel yang diukur. Artinya penelitiannya hanya fokus pada variabel yang sudah ditentukan pada saat merancang atau mendesain penelitian tersebut. Kalau desainnya adalah terkait dengan variabel X-nya itu berbicara tentang kompetensi guru, kemudian variabel Y-nya adalah prestasi, maka fokusnya hanya di situ. Tidak bisa kemudian mengarah ke variabel yang lain. Tapi kalau penelitian kualitatif kan dia dasarnya bukan dari teori, karena sejatinya penelitian kualitatif itu kan tujuannya menemukan teori. Ada tidak dasar teorinya kalau penelitian kualitatif, maka peneliti bisa terjun ke lapangan menggali. Justru dari dia melakukan penggalian di lapangan itu akan ditemukan variabel-variabel menarik lainnya. Tapi kalau kuantitatif tidak, dia fokusnya terbatas pada variabel yang akan diukur karena dia sudah ditentukan, dia sudah mendesain. Desainnya ada 2 variabel, X dengan Y. Variabel X-nya itu adalah variabel kompetensi pengajar guru, variabel Y-nya itu adalah prestasi. Maka 2 variabel itu menjadi konsentrasi peneliti dalam melakukan penelitian. Kemudian kekurangan penelitian kuantitatif yang ketiga adalah kurang fleksibel dalam pengumpulan data. Karena dia penelitian kuantitatif itu fokus pengumpulan data dan kuesioner, maka rata-rata kuesionernya adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup itu adalah jawaban sudah ditentukan oleh peneliti. Ya, tidak, kadang-kadang, sering, tidak pernah, dan seterusnya. Jadi jarang seorang peneliti kalau penelitian kuantitatif itu
memberikan kuesioner terbuka, jawabannya ditentukan. Karena akan ada kesulitan dari seorang peneliti untuk melakukan scoring, sehingga pilihannya mau tidak mau itu adalah angket tertutup yang sudah ditentukan jawabannya. Jadi kalau sudah optionnya ditentukan, dilakukan scoring pemilihan, maka tentu proses penelitian itu juga tidak akan fleksibel, bahkan menjadi kaku. Kemudian yang keempat, kekurangan penelitian kuantitatif adalah tidak menyentuh aspek kualitatif. Jadi ada hal-hal fenomena yang bisa digali dengan pendekatan kuantitatif. Ada fenomena juga yang bisa digali dengan pendekatan kualitatif. Misalnya begini, kalau kita ingin mengangkat terkait dengan gejala psikologi, maka sebaiknya adalah aspek kualitatif harus dikedepankan, bukan pendekatan kuantitatif. Maka pendekatan kuantitatif biasanya tidak bisa menyentuh aspek kualitatif. Kemudian kekurangan penelitian kuantitatif yang kelima adalah tergantung pada validitas dan reliabilitas instrumen. Artinya bahwa sebelum angket itu disebarkan kepada responden, harus ada uji instrumen, uji validitas dan uji reliabilitas. Angket yang disebarkan ke responden itu adalah angket yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Tidak boleh menyebarkan angket yang belum diuji validitas dan reliabilitasnya, karena ini berkaitan dengan keabsahannya. Nanti ketika angket itu belum diuji kemudian disebarkan kepada responden, boleh jadi nanti hasilnya tidak akan valid, karena nanti yang harus disebarkan adalah memang yang sudah dipilah mana yang valid. Kalau dalam uji coba angket misalnya ada 80 soal yang saya sebarkan, ternyata yang valid itu hanya 20, maka yang valid 20 itulah yang kemudian akan saya jadikan instrumen dalam penelitian saya. Yang 60 yang tidak valid tidak akan saya pakai, saya akan buang. Jadi dalam kekurangannya yang kelima itu bahwa penelitian kuantitatif itu tergantung pada validitas dan reliabilitas instrumen. Kemudian kekurangan yang terakhir, yang keenam dari penelitian kuantitatif itu adalah mungkin mengabaikan konteks sosial dan budaya, bahwa ada tradisi di komunitas sosial, ada tradisi budaya di masyarakat yang kemudian tidak bisa kita teliti dengan pendekatan kuantitatif, maka itu sering terabaikan dalam penelitian kuantitatif. Maka ketika ingin melihat konteks sosial dan budaya, maka tentu pendekatannya harus adalah pendekatan kualitatif. Nah, ini beberapa kekurangan penelitian kuantitatif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.